Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya anak-anak. Iya, Bu. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baiklah, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Susi. Nah, selanjutnya Ibu akan mempresentasi kehadiran anak masing-masing ya. Yang hadir, angkat tangannya ya anak-anak. Indah Yulistri Patricia hadir. Hadir, Ibu. Susi Susila hadir. Hadir, Bu. Ya, selanjutnya Hani Maulina hadir. Hadir, Bu. Iya, apakah ada namanya yang belum dipanggil? Tidak, Bu. Iya, hadir semua ya anak-anak Ibu. Rajin-rajin ya. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin menyanyikan? Saya, Bu. Baiklah, silakan. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar lebih semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya hitung 1 sampai 3, kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju. Maju. Halo. Ayo maju. Sudah, Ibu. Ore, bagus-bagus semua ya suaranya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan motivasi untuk kita semua ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kita dapat merubah dunia ya anak-anak. Jadi kita harus rajin-rajin belajar. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Lupa, Bu. Ya udah, nanti kita ingatkan kembali ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Jenis-jenis pekerjaan, Bu. Iya, betul sekali. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menemukan nilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail.
Yang kedua, setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka. Nah, yang ketiga, siswa mampu menciptakan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Nah, yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap, benar, dan tepat. Nah, selanjutnya kita akan membaca. Sekarang coba dengarkan ya anak-anak. Ada subtema 1, pembelajaran 1, subtema 1, pembelajaran 1, jenis-jenis pekerjaan. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di daratan rendah, atau di tempat wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana, pekerjaan apa yang ada di sana. Untuk memahami, ayo kita pelajari ya anak-anak. Nah, selanjutnya, ayo membaca. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk. Berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengintari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Terima kasih, Indah. Nah, selanjutnya, siapa yang mau membaca tentang tempat hidup tanaman teh? Saya, Bu. Iya, silakan. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapatkan curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain fungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Baiklah, terima kasih Susi. Nah, selanjutnya Ibu ada soal-soal untuk dijawab. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya anak-anak. Nah, siapa yang mau menjawab nomor 1? Soalnya dibaca ya. Saya, Bu. Ya, silakan. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Teh merupakan satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 2000 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut, Bu. Iya, betul sekali Anissa. Nah,
di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik, teh merupakan satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya nomor 2, siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana cara agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter. Dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air, Bu. Iya, jawabannya betul ya. Nomor 2, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Nah, selanjutnya coba sebutkan jenis-jenis pekerjaan di daerah kalian. Coba siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, silahkan. Jenis pekerjaan di dataran tinggi yaitu seperti berkebun teh. Kemudian jenis pekerjaan di dataran rendah itu bertani padi. Kemudian jenis pekerjaan di daerah pantai mencari ikan, Bu. Ya, betul sekali. Contoh jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat seperti jenis pekerjaan di dataran tinggi yaitu berkebun teh. Nah, jenis pekerjaan di daerah rendah yaitu bertani padi. Selanjutnya, jenis pekerjaan di daerah pantai yaitu nelayan yang mencari ikan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang berada 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini dikarenakan dataran rendah memiliki cukup banyak air dan suhu udara yang baik untuk tanaman. Biasanya tanaman yang dibudidayakan antara lain padi, jagung, buah-buahan, dan sayur-mayur. Nah, selanjutnya tentang dataran tinggi. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Dataran tinggi di Jawa Barat banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Tanian umbi-umbian seperti kentang banyak dibudidayakan di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel. Tanaman lain yang dibudidayakan di dataran tinggi adalah tembakau dan kopi. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya tentang bentang alam, pantai, dan pemanfaatannya. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Iya, silahkan. Bentang alam, pantai, dan pemanfaatannya. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Sebagian besar wilayahnya berupa berpasir dan karang. Pantai dimanfaatkan sebagai yang pertama ada pariwisata, yang kedua menanam tanaman kelapa, dan yang ketiga nelayan menangkap ikan. Ya, terima kasih Indah. Nah, sekarang setiap lingkungan memiliki jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berbeda-beda.
Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis pekerjaan yang ada di perkotaan. Di kota banyak perkantoran, mal, dan pertokoan. Jenis-jenisnya yang pertama, karyawan kantor, satpam, penjaga toko, dan pemilik toko. Baiklah, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di pedesaan. Di pedesaan terdapat pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jenis-jenisnya adalah bertani, budidaya ikan, pengrajin, dan berkebun. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal untuk anak-anak, kerjakan ya. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi penting menjaga keseimbangan alam dan Ibu butuh 10 menit ya anak-anak. Baik, Silakan Bu. didiskusikan sesuai dengan kelompoknya yang kemarin ya. Nah, sudah 10 menit ya anak-anak. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Saya, Saya, Bu. Iya, silahkan. yang pertama, mencegah terjadinya banjir atau bencana alam. Yang kedua, mencegah habisnya sumber daya alam, Bu. Ya, selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Mencegah terjadinya tanah longsor, kemudian mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, Bu. Iya, selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu, Iya, silahkan. memenuhi kebutuhan hidup manusia. Alam sebagai sumber makanan dan sumber air, Bu. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya siapa? Sudah semua ya? Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya banjir atau bencana alam. Selanjutnya, mencegah terjadinya tanah longsor. Selanjutnya, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Selanjutnya, mensejahterakan kehidupan makhluk hidup di bumi. Mencegah tumbuhan dan hewan langka. Selanjutnya, alam sebagai sumber makanan dan sumber air. Nah, yang selanjutnya mencegah habisnya sumber daya alam. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya, anak-anak. Nah, Ibu akan Nah, sekarang siapa yang mau membaca kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dari berbagai pekerjaan, setiap pekerjaan memiliki perannya masing-masing dan memiliki manfaatnya masing-masing. Dari berbagai macam manfaat tumbuhan bagi manusia dan juga hewan, kita harus menjaga kelestarian tumbuhan yang ada. Kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam agar tidak terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Ya, terima kasih Indah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas yang akan dikerjakan pada anak-anak dan akan Ibu kirimkan ke link WA grup ya anak-anak. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan.
Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi anak-anak. Jangan lupa belajar ya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.